Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur pada saat ini kita kembali dalam program Makin Dekat dengan Tuhan, di mana kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan firman Tuhan ini dalam kasih-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, sehingga firman Tuhan ini bisa hidup di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu ini yang akan hamba-Mu sampaikan, biarlah ini semua berasal dari kuasa dari Roh Kudus-Mu saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dalam Yosua pasal 18 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebenarnya bagian firman Tuhan ini cukup panjang, namun saya mendorong untuk kita semua bisa membacakan firman Tuhan ini secara pribadi di dalam perenungan kita dalam pagi hari ini. Dan saya akan memberikan suatu pandangan, memberikan suatu bagaimana Tuhan itu memberikan penjelasan melalui konteks firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini. Nah, firman Tuhan kita menjadi perenungan kita pagi hari ini adalah berbicara tentang kecil tetapi berkualitas. Kenapa sih kita harus merenungkan firman Tuhan ini? Karena dalam firman Tuhan ini, Bapak Saudara, seringkali kita sebagai manusia, sebagai individu itu menilai dari apa yang terlihat seperti itu. Terlihatnya dalam artian besar itu berarti tampaknya adalah sesuatu yang penting seperti itu. Kecil justru menjadi sesuatu yang tidak berarti. Dan ini menjadi sesuatu yang ada kesenjangan gitu ya. Dan dunia juga mengajarkan kita untuk mengejar hal-hal yang besar seperti itu. Dan juga dunia mengajarkan sesuatu hal yang terlihat menonjol. Dan juga dunia mengajarkan kita melihat apa yang terlihat di dalam mata kita, dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Namun apa yang tampaknya besar itu, apa yang tampak menonjol, apa yang tampak terlihat, justru firman Tuhan hari ini membalik cara pandang yang kita lihat itu. Nah, jadi yang kita akan bahas tentang firman Tuhan ini adalah tentang konteks dari suku Benyamin ini. Karena suku Benyamin ini memiliki wilayah yang sangat kecil, cenderung kecil. Nah, secara ukuran dia memang kecil. Karena mungkin dari hal ini juga membuat terlihat tampaknya kurang signifikan dibandingkan dari suku-suku yang lain. Tetapi dalam firman Tuhan yang Yosua ini justru di wilayah kecil ini terdapat suatu titik-titik yang penting gitu ya. Di wilayah ini banyak sesuatu hal yang penting, karena dalam hal ini ada sejarah umat Israel di mana umat Tuhan di sini di suku Yerusalem ini atau di bagian Yebus yang kelak menjadi pusat ibadah dan juga menjadi pusat pemerintahan yang pertama dan juga tempat tabut Allah tinggal untuk waktu yang cukup lama. Nah, jadi tempat tabut Allah ini menjadi bagian yang menonjol juga dalam firman Tuhan ini. Nah, jadi dari wilayah yang kecil ini akhirnya kita bisa lihat bahwa Tuhan sedang menenun atau Tuhan menenun rencana besarnya Tuhan itu bagi Israel seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa dalam kedaulatan Tuhan, nilai itu tidak ditentukan oleh suatu ukuran, melainkan oleh tujuan dan rencana dari Tuhan itu sendiri. Yang seringkali kita merasa hidup kita tidak cukup besar, tidak punya pengaruh luas, tidak memiliki posisi yang penting, atau tidak terlihat oleh banyak orang. Bahkan dalam pelayanan ya kita bisa merasa minder seperti itu ya. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang lebih menonjol. Namun Tuhan tidak bekerja berdasarkan standar dari popularitas atau ukuran dari manusia itu.
Justru Tuhan bekerja melalui hati yang setia, melalui ketaatan yang mungkin tidak terlihat, dan melalui proses yang seringkali tersembunyi, Bapak Saudara. Nah, dan juga dalam hal ini itu adalah Tuhan justru sering memilih yang kecil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu sendiri, supaya jelas bahwa semua yang berasal dari Dia bukan dari kekuatannya manusia. Jadi hal kecil menjadi sarana Tuhan untuk membentuk yang namanya karakter, juga melatih kesetiaan, dan juga mempersiapkan bagaimana tanggung jawab yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita belajar dari suku Benyamin ini yang mengingatkan kita, yang pertama adalah tempat kecil bisa menjadi posisi strategis dalam rencana Tuhan. Dan juga yang kedua adalah hal yang tampaknya sederhana, Bapak Saudara, bisa dipakai untuk menghasilkan dampak yang begitu besar. Dan juga kalau kita lihat yang ketiga dalam firman Tuhan ini, kesetiaan dalam hal yang kecil adalah suatu fondasi bagi karya Tuhan yang lebih besar. Dan selanjutnya, Tuhan sebenarnya melihat kualitas hati, bukan sorotan manusia. Karena hati ini menjadi bagian yang cukup pusat, cukup sentral di dalam kehidupan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Karena itu, Bapak Saudara, jangan meremehkan hal-hal kecil di dalam hidup kita. Waktu teduh yang mungkin kalau kita laksanakan itu hanya beberapa menit, dan juga mungkin pelayanan yang tidak terlihat ataupun kebaikan yang sering kita lakukan, hal kecil gitu kan, kepada orang lain tidak terlihat, dan juga atau keputusan kecil untuk kita bisa tetap saat itu tidak kelihatan. Semua itu sangat berarti di hadapan Tuhan jika kita melakukannya dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bisa jadi justru dalam wilayah yang kecil yang kita lakukan hal-hal yang kecil ini, itulah Tuhan sedang menunjuk kehidupan kita. Tuhan sedang membentuk suatu kehidupan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sehingga menjadi pertanyaan refleksi bagi kita pada pagi hari ini adalah, apakah kita sedang merasa tidak berarti karena hidup kita terasa kecil atau terlihat biasa saja? Dan yang kedua adalah, sudahkah kita setia dalam hal-hal yang kecil karena yang Tuhan percayakan hari ini? Karena seringkali kita mengabaikan hal-hal yang kecil, tapi ternyata dalam hal-hal yang kecil inilah Tuhan pengen melihat bagaimana kita tetap setia melakukannya itu. Oleh karena itu, saudara, saya mendorong kita semua, hati kita bereskan di hadapan Tuhan, peka dengan apa yang menjadi situasi kita pada saat ini untuk kita lakukan demi kehendak nama Tuhan, bukan kehendak dari pribadi kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mendorong kita untuk tetap taat, setia di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, firman Tuhan telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tapi kami laksanakan. Ajarkan kami Tuhan, beri kami kekuatan untuk melakukan setiap hal-hal